Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa menyoroti 2 triwulan terakhir pertumbuhan belanja pemerintah negatif. Purbaya akan memperbaiki hal tersebut. Triwulan I dan 2 itu negatif kan? Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat di situ. Katanya dalam wawancara di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin, 8 September 2025. Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan defisit anggaran belanja dan pendapatan negara, APBN, 2025 diperkirakan akan mencapai 662 triliun rupiah. Jumlah itu melebihi target awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang menargetkan defisit sebesar 616 triliun rupiah. Menurut Sri Mulyani, defisit APBN disebabkan salah satunya oleh berkurangnya penerimaan negara. Pada kuartal I 2025, kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, karena beberapa mea sures, seperti pajak pertambahan nilai yang tidak jadi dikolek dan juga dividen badan usaha milik negara yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara. Katanya di Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Sejumlah faktor, seperti hilangnya momentum Ramadan dan Lebaran serta lambatnya serapan belanja pemerintah, diproyeksi membatasi potensi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025. Di samping itu, dampak stimulus fiskal yang masih terbatas dinilai belum cukup signifikan untuk menggenjot aktivitas ekonomi. Ekonom dari Center of Reform on Economics, CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi pada triwulan 2 2025 dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat 4,87% secara tahunan. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membatasi potensi pertumbuhan tersebut. Purbaya mengaku seorang ahli dalam urusan fiskal ekonomi. Hal ini sebagai bantahan terhadap pandangan ekonom yang menilai Purbaya belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal ekonomi. Saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang produsen seperti apa, ujar Purbaya.